tanpa kontrol merusak struktur tanah dan vegetasi pelindung yang meningkatkan risiko tanah longsor dan banjir bandang. Yang bagian C ada bencana alam. Aktivitas penambangan tanpa kontrol merusak struktur tanah dan vegetasi pelindung yang meningkatkan risiko tanah longsor dan banjir bandang. Oke, sekarang kita bakal masuk ke dampak ekonomi. Yang pertama, kerugian negara yang menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari pajak, royalti, hingga retribusi. Kasus pertambangan batubara legal di IKN dapat menimbulkan kerugian negara sekitar 5,7 triliun, termasuk kerusakan hutan senilai 2,2 triliun, dan potensi kerugian lingkungan yang belum terhitung secara lengkap. Yang kedua atau yang terakhir yaitu ketidakadilan ekonomi. Pelaku pertambangan legal yang telah mengeluarkan biaya untuk perizinan dan pemeliharaan lingkungan menjadi tidak kompetitif. Selain itu, keuntungan besar dari pertambangan legal cenderung dinikmati oleh kelompok tertentu, bukan masyarakat lokal yang seharusnya mendapat manfaat dari sumber daya alam tersebut. Oke, yang selanjutnya ada potensi sumber daya alam timah di Belitung. Pulau Belitung merupakan bagian dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Babel yang telah dikenal sebagai surga timah. Dengan catatan perdagangan timah tercatat dalam kitab sastra dan catatan pelaut India yang menyebut sebagai wangka dari bahasa Sanskerta untuk timah. Potensi timah terbesar di berbagai wilayah Pulau Belitung, termasuk di daerah darat dan laut. Yang selanjutnya ada cadangan dan produksi. Provinsi Bangka Belitung secara keseluruhan menyumbang 90% dari total produksi timah nasional dengan cadangan timah sekitar 1,9 juta ton dan potensi biji timah mencapai 6 miliar ton. Sebagian besar produksi darat dikelola oleh PT Tambang Timah Tbk. Selain aktivitas pertambangan skala kecil masyarakat, pada periode 2010 sampai 2022, produksi timah provinsi ini mencapai sekitar 70.000 ton per tahun dan berkontribusi sekitar 20% terhadap PDRB daerah, serta memberikan dana bagi hasil hingga ratusan miliar rupiah. Yang selanjutnya ada ekologis atau revegetasi. Penanaman kembali lahan dengan spesies tanaman lokal yang memiliki daya tahan tinggi dan mampu memperbaiki struktur tanah. Tujuannya adalah untuk mengembalikan fungsi hidrologis dan kesuburan tanah. Yang selanjutnya ada fungsi produktif, di mana mengubah lahan bekas tambang menjadi area yang memberikan nilai tambah bagi masyarakat, seperti area wisata edukasi, kolam budidaya ikan terkontrol, atau kawasan hutan kemasyarakatan, untuk memastikan lahan tidak kembali digunakan untuk penambangan ilegal. Yang terakhir ada penataan lahan, pengisian kembali bekas lubang tambang, dan penataan morfologi lahan untuk mencegah erosi dan tanah longsor. Pada tambang ilegal, tantangan utamanya adalah lubang-lubang yang seringkali ditinggalkan begitu saja dalam kondisi menganga dan penuh air yang terkontaminasi.